ada yang memang harus bangun personal branding dulu, kasih value dulu ke audiensnya, ke sosial media dan lain-lain, baru orang percaya ke dia, akhirnya beli produknya. Ya. Itu kan yang umum. Gitu. Betul. Yang saya tahu juga gitu sih Mas. Ya, nah kalau yang saya mainkan bukan seperti itu tadi. Maka dari itu pola yang saya lakukan adalah saya ngelihat dulu marketnya di mana. Per hari 50.000 dulu. Dan itu ya alhamdulillah beberapa itu dari 50.000 ada yang seminggu itu udah bisa hasilin 700.000. Yang awal-awal ya baru mulai start gitu. Dari budget 50.000. Kalau yang katakan lagi nih, pengen punya penghasilan katakanlah 10 juta per bulan, itu sehari itu kita cukup jual 4 produk aja itu udah bisa hasilin segitu. Alias kita budget iklan seharinya 100 ribuan aja itu udah bisa hasilin kurang lebih 10 juta per bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas Dinar jauh dari Sidoarjo. Sukoharjo. Iya, Sukoharjo. Solo coret. Karena kalau orang kalau kita bilang Sukoharjo itu nggak banyak orang yang tahu kan. Iya. Bilangnya kan Solo ya. Bilangnya seringnya Solo kayak gitu. Siap. Jadi Mas Dinar ini adalah seorang praktisi, boleh dibilang e-commerce ya Mas awalnya ya? Ya, Mas? Awalnya e-commerce. Gitu. Kemudian sekarang menjadi apa? Ya. Produk digital. Ya. Wah keren. Produk digital kreator. Oh, menyebutnya produk digital kreator. Boleh gitu. Oh, siap. Mas kok berpindah, awalnya kan seorang e-commerce gitu, kemudian jadi produk digital itu gimana itu Mas? Sebenarnya gini, awalnya memang dulu itu saya e-commerce itu udah dari tahun 2014an lah ya, kayak gitu. Dari situ udah terbiasa ngiklan, di tahun 2015 itu udah mulai kenal ngiklan ya, masuklah ke dunia internet marketer ya, yang dari situ sebenarnya udah kenal ya namanya produk digital gitu dulu. Cuma pemainnya dulu rata-rata masih di luar negeri. Ada yang namanya platform namanya Clickbank, GVZoo, Warrior Forum. Nah itu tempat-tempat jualan produk digital zaman dulu gitu ya. Pas zaman-zaman e-commerce. Dari situ sebenarnya udah pernah melirik, cuma kayaknya kapasitas saya belum bisa sampai sana. Plus bisnis yang baru saya rintis itu kan fashion dulu. Saya sebenarnya 2015 sudah jualan online pakai iklan batik. Oke. Gitu. Nah dari situ alhamdulillah gulung sampai besar juga gitu ya. Sampai akhirnya ada era COD itu. Ya, dulu sempat ada era COD, akhirnya yang kita yang bermain iklan, terutama saya akhirnya turun, gantilah bisnis baru, itu franchise. Ya, franchise itu alhamdulillah sampai hampir 300 cabang. Bentar, jadi waktu Mas Dinar ini sebagai seorang e-commerce berarti juga sekaligus business owner ya? Iya, business owner. Bukan hanya, kan kadang-kadang ada juga tuh Mas e-commerce yang beneran e-commerce gitu. Kayak cari produk, habis itu diiklankan, dropship, habis itu gitu ya. Iklan lagi. Kalau Mas Dinar enggak ya? Iya, saya basicnya awalnya pernah di fase itu. Dropship, reseller itu tak mainkan juga. Cuma saya juga seorang business owner gitu, jualan batik. Dulu pemain batik gamis itu kan belum banyak. Nah, maka dari itu saya punya produk unggulan di situ. Itu yang bikin saya dulu lumayan bertumbuh gede lah gitu. Kayak gitu. Jadi habis batik sama makanan itu gedean mana Mas? Kalau gedean batik pasti, karena secara waktunya lebih panjang dia bisnis ya gitu ya. Cuma kalau franchise makanan minuman boba itu hanya 2 tahun itu udah sampai 300-an cabang, secara growth lebih cepat itu gitu. Oh iya, itu franchise ya Mas ya? Franchise dulu. Cuma ya itu Covid datanglah gitu. Mulai Covid datang awal-awal tinggal 15-an cabang. Gak bertahan ya? Gak bertahan sampai akhirnya habis total gitu. Kantor pun juga aset semuanya udah habis. Karena itu. Dari situlah baru akhirnya lah cari peluang baru, momentumnya ada di situ, coba untuk produk digital. Dan ternyata wah ini bisnis yang menurut saya ya secara operasional kan nggak butuh effort yang lumayan gede, gitu ya. Terus secara operasional bisnis di mana kita nggak perlu mikirin produksi dan lain-lain kayak gitu ya, dan bisa diautomasi. Nah dari situ di zaman Covid karena ya lumayan banyak nge-layoff juga kan dulu, kayaknya yang dapat impact gitu banyak banget gitu ya. Ya udah sampai akhirnya oke, kita fokus ke produk digital kayak gitu. Mas,
Kalau Mas Dinar kan dari seorang advertiser kemudian mencoba berpindah ke produk digital. Ketika bikin produk digital, nah itu apa Mas yang menjadi wah aku mau bikin produk ini nih gitu. Nah, apa kriterianya? Gini, nah ini sebenarnya ada beberapa pola, ada beberapa cara main. Cuma kalau saya punya cara main sendiri, ya. Mungkin kalau orang pada umumnya buat produk digital itu ya udah, yang penting buat aja. Setelah itu baru mikir jualannya gimana. Nah kalau saya punya pola yang berbeda. Kalau saya yang buat produk digital, yang saya pikirin pertama itu adalah marketnya dulu siapa. Kita mau main di market mana. Baru setelah itu kita nyari masalah yang ada di situ apa. Baru solusinya kita buat produk digital. Oke. Kalau pola saya seperti itu. Dan itu yang alhamdulillah terbukti efektif juga sampai sekarang. Gitu. Yang dibikin seperti pola itu apa Mas contohnya yang pernah Mas Dinar bikin? Salah satunya produk digital saya itu, satu produk digital itu bisa hasilin omset kurang lebih 1,3 M. Itu food delivery mastery. Jadi kita karena dulu juga kebetulan COVID ya, di mana kuliner itu bertahannya sama makanan online gitu kan ya. Ya udah aku karena punya pengalaman background di F&B juga ya, di mana cabang-cabang saya juga yang masih bertahan itu kita training juga dengan metode yang sama gitu. Nah, dari situ ilmu itulah aku kemas menjadi produk digital pertamanya. Gitu, e-course. Nah, dari situlah itu menjadi ya bisa dibilang sampai sekarang pun mungkin salah satu produk digital saya yang masih paling gede revenue-nya gitu ya. Itu ya. Ya itu gitu. Apa tadi Mas? Food delivery mastery. Gimana? Tentang apa itu e-course Jadi itu kita ngajari bagaimana optimasi jualan lewat GoFood dan GrabFood. Oh. Gitu. Oke. Ya kembali lagi. Jadi solusi memang ya. Momentumnya tepat, solusinya juga lagi dibutuhkan banget. Oh. Gitu. Wah, dari itu bisa eksis ya. Iya, salesnya juga lumayan gila itu. Sampai 1,3 miliar selama? Kurang dari 1 tahun. Itu. Wih, lumayan cuan tuh Mas. Iya. Ibaratkan, karena bisa dibilang kan produk digital modalnya 0 rupiah. Iya. Sekali buatnya aja. Sekali buat jualnya berkali-kali. Iya, jualnya berkali-kali. Kalau anak Imer bilangnya nyayur tuh. Nyayur banget. Kalau Mas, menentukan harga jual gimana caranya Mas? Saya tergantung format produknya yang kita deliver seperti apa sama value. Jadi format dan value itu menjadi sebuah atau dua buah faktor untuk kita menentukan harga jual. Kalau produknya kita e-book dan lain-lain, memang harga jualnya nggak akan bisa tinggi. Karena dari sudut pandang pembeli pun juga melihatnya ini hanya sebatas e-book. Jadi kalau kita jual terlalu tinggi, kita nggak punya personal branding agak berat. Nah itu rata-rata kalau saya sarankan kebetulan saya juga ngajar juga produk digital ya ke member-member saya itu di bawah 99.000 kalau untuk e-book. Oh, kalau e-book di bawah 99.000. Kalau mereka pengen dinaikkan harganya harus buat e-book yang model bundling gitu. Jadi secara value nanti juga akan lebih tinggi. Nah, kalau value-nya tinggi kita bisa jual lebih mahal. Nah, tapi kalau memang kita pengen jualan produk digital katakanlah contoh kayak FDM itu, Food Delivery Mastery tadi, itu kan saya jual 249.000. Itu karena apa? Kita nggak cuma jualan e-book atau apa enggak, tapi benar-benar di situ kita ada video course, ada template-nya, kita sediakan value yang memang impact-nya itu benar-benar bisa dirasakan. Ya, dan kita berikan grup support. Jadi secara produk semakin bagus juga kita ngasih harga lebih pantas juga lebih enak gitu. Kayak gitu. Siap. Jadi kalau e-book mungkin disarankan di bawah 100.000. Ya. Kalau bisa ada video, ada grup support. Tadi video call berarti kayak one-on-one mentoring gitu ya? Itu kalau yang food delivery yang food delivery mastery. Kalau food delivery mastery supportnya sebatas grup support aja. Oh, grup support aja ya. Oke. Dan itu dijual dengan harga 240 sangat worth it banget ya bagi sangat worth it banget yang beli itu ya. Iya. Siap. Gitu. Kalau kita seorang yang mau bikin produk digital, apakah kita harus kayak terkenal dulu atau personal brandingnya bagus dulu atau enggak Mas? Nah itu kembali lagi ada dua cara bermain dan kebetulan yang saya mainkan adalah bagaimana nggak terkenal tapi cuannya justru bisa ya kayak makin gitu? Gila gitu. Karena kan gini gitu ya, ada beberapa pola dalam kita jualan produk digital gitu.
ada yang memang harus bangun personal branding dulu, kasih value dulu ke audiensnya, ke sosial media dan lain-lain, baru orang percaya ke dia, akhirnya beli produknya. Ya. Itu kan yang umum. Gitu. Betul. Nah, yang saya tahu juga gitu sih Mas. Ya, nah yang kalau yang saya mainkan bukan seperti itu tadi. Maka dari itu pola yang saya lakukan adalah saya ngelihat dulu marketnya di mana. Gitu. Nah kalau market ini saya biasanya kategorikan menjadi dua. Yang pertama market pembelajar sama market yang butuh pakar. Dan ini acuan saya, di mana produk digital selama masih ada dua market ini, insya Allah nggak akan turun. Gitu. Karena orang butuh belajar terus sama butuh pakar untuk ilmu yang baru. Contoh kayak di bidang e-commerce saja, digital marketing itu ilmu iklan itu selalu update terus. Dimana itu selalu butuh pakar terus gitu. Nah contoh seperti itu. Maka dari itu saya yang tak lihat marketnya dulu, saya main di mana. Nah dari situ tak cari masalahnya, buat solusinya dalam bentuk produk yang sesuai dengan kebutuhannya, kebutuhan masalah. Setelah itu kita bangun sebuah sistem ya. Kalau di produk digital, mungkin teman-teman yang main di produk digital udah paham dan udah terbiasa dengan namanya member area. Jadi kita membuat member areanya, di mana itu member area itu kayak kalau orang jualan ya ibaratnya toko sama etalasenya, buat nanti websitenya, buat nampung membernya, mereka yang beli di situ juga. Kayak rumahnya begitu ya? Bayar di situ juga gitu ya. Nah kayak gitu kalau itu sudah, baru kita nanti kalau saya jualannya beriklan. Gitu. Beriklan di Meta? Kita pakainya Meta Ads. Siap. Masih bagus banget ya Metanya Mas? Ya kalau kita tahu dengan update-nya kan bisa dibilang bulan Maret kemarin kan Meta bilang sendiri ya. Dia ngeluarin artikel kalau Meta Ads sekarang semuanya algoritmanya sudah berubah ke AI. Jadi udah punya 4 engine mereka sekarang. 4 engine AI itu. Gak seperti dulu kayak targeting dan sebagainya ya? Iya sekarang interest itu udah gak dipeduliin. Iya betul. Karena cara berpikirnya Meta sekarang udah real time interest. Kalau simpelnya kalau orang bilang real time interest itu apa? Itu kayak apa yang kamu minati di saat itu. Ini. Ya itu yang akan ditawarkan ke kita. Lebih real time intinya gitu ya? Lebih real time gitu. Bisa jadi kayak hari ini interestnya apa, besok jadi beda ya? Beda, bahkan per jam. Kayak tadi saya perjalanan ke sini gitu ya. Lagi ngobrolin tentang, lagi ngobrolin tentang ini, pomade. Tiba-tiba iklannya muncul tentang pomade gitu ya. Setelah itu tadi pas makan muncul lagi konten iklannya juga udah berbeda lagi. Tergantung interest kita di saat itu apa. Wih, sangat dinamis sekali ya. Sangat dinamis sekali. Beda dengan dulu. Dulu kan ibaratnya orang iklan itu kayak perpustakaan. Dimana saya kayak Mas Agung mungkin perpustakaannya di laci yang lain. Di laci sepatu gitu ya. Saya di laci baju. Nah iklannya Mas Agung bisa sebulan itu ya tentang sepatu terus. Terus di situ gitu. Iya. Kalau nggak dipindah lacinya ya nggak akan berpindah konten iklannya. Nah kalau sekarang udah nggak kayak gitu. Kayak ya udah buku disebar di tempat umum, kamu lagi minatnya apa, itu yang ditampilkan sama ini. Meta kayak gitu. Siap. Gitu. Mas tadi kan Mas Dinar bilang tuh kalau selama ada pembelajar sama dibutuhkan pakar maka akan terus dibutuhkan nih produk digital. Kalau saran Mas Dinar ini pilih yang mana? Fokus yang di pembelajar atau yang di pakar? Kalau untuk orang yang baru terjun, saya sarankan pembelajar. Karena kalau pakar itu kita sendiri harus butuh skill. Kita sendiri harus expert ya? Iya harus expert. Gitu. Jangan sampai kita ngajarkan ilmu yang kita nggak tahu ilmunya. Gitu. Kan jangan sampai gitu. Maka dari itu kalau memang mau main di produk digital, saya sarankan main di marketnya itu pembelajar. Contohnya apa? Ini tak kasih contoh sekali. Nah ini dibocorin ini. Dibocorin sama pakarnya ini. Yang paling sering saya mainkan itu adalah di UMKM, ibu rumah tangga, sama pebisnis pemula. Saya mainnya di situ. Contoh kayak ibu rumah tangga, dan ini masih saya mainkan sampai sekarang. Bahkan istri saya pun juga punya produk digital sendiri, yaitu di kategori resep. Resep itu menurut saya pribadi ya, kembali lagi. Cara buatnya paling gampang, ngejualnya juga paling enak gitu ya. Dan marketnya itu lebar banget permintaannya gitu ya. Tapi kembali market meskipun itu cuma resep, tapi jangan dijual resep gelondongan gitu ibaratnya. Tapi kita kemas menjadi sebuah ide bisnis. Value-nya di situ. Jadi bukan cuma dapat resepnya, tapi mereka gimana bisa bangun bisnis dengan resep itu. Jadi sehingga dapat manfaat di situ. Dan itu pola itu yang sampai sekarang pun masih efektif saya mainkan gitu. Dan bahkan ada
ibu-ibu juga gitu, main di resep itu. Penjualannya sampai 40.000 sales. Wih, Kurang jualan lebih resep aja ya? Jualan resep, beneran itu jualan. Dan dia resepnya kolaborasi sama chef. Oh. Gitu, jadi dia sekarang dulu awal-awal yang buat dia sendiri, cuma sekarang dia udah kolaborasi sama chef. Itu kalau sekarang mungkin total sales sudah 5-6 M lebih dia. Wih. Cuma jualan resep produk digital. Wih, keren ya. Sangat lebar sekali potensinya ya. Sangat. Dan itu tadi buatnya sekali, Jualnya berkali-kali. Kayak produk digital itu bisa bertahan sampai berapa tahun Mas? Kayak bisa kayak relate atau expirednya itu sampai berapa lama ya? Oke, ya tergantung problem itu masih relevan apa enggak kalau saya bilang gitu ya. Sebagai contoh kayak FDM itu, Food Delivery Mastery itu bisa sampai 3-4 tahun. Itu masih bisa menghasilkan sales. Cuma memang sudah turun ya. Tapi idealnya itu puncaknya itu di bulan ke-8. Dari awal idealnya puncak ke-8 tuh. Habis itu turun. Iya. Oh. Kalau pas lagi puncak gitu Mas, sampai berapa Mas? Beda-beda. Bisa sampai yang bulanannya ratusan bisa dari satu produk. Wih, gila ya. Gila. Saya kan sambil kita improvement. Karena gini, ingat juga kalau kita main produk digital harus ingat prosesnya. Mungkin kelihatannya kayak ya itu tadi buat sekali jual berkali-kali. Tapi kan di masa kita ngiklan dan lain-lain kita harus lakukan improvement juga. Improve-nya di apa? Contoh Food Delivery Master itu yang pertama saya jualnya nggak langsung 249 sebenarnya. 49.000. Karena awalnya cuma modul doang. Setelah itu saya improve gitu ya. Tak tambahin tentang video edukasinya, pembelajarannya dalam bentuk format video tak naikkan lagi gitu. Terus setelah itu tak tambah komponen pendukungnya. Karena dulu ngajarin laris di GoFood GrabFood, banyak tuh dari member itu mereka kesulitan untuk desain dulu Canva belum secanggih itu kan. Gitu ya. Tak sediain template dan lain-lain. Jadi secara value ditambah terus biar harga jualnya bisa naik. Dan untuk pemula bisa seperti itu juga polanya. Nggak harus yang langsung buat paket lengkap komplit. Kalau untuk awal-awal jujur agak keberatan gitu. Prosesnya juga agak lama. Misal kayak diubah gitu kayak Mas, gak mempengaruhi konsumen ataupun algoritma yang iklan itu Mas? Enggak, kan kita yang kita rubah dari sisi produknya gitu. Nah kalau sisi iklan, kalau iklan sendiri kan memang sekarang begitu dinamis ya, dimana kita konten iklan pun juga nggak bisa yang sekarang satu konten dipakai selamanya kayak dulu gitu ya. Memang dari kitanya memang harus sering buat konten baru. Kalau memang kebutuhan konten iklan udah beda hal gitu ya. Karena di fase jualan itu kita ya harus menyesuaikan. Tapi di yang saya maksud di produknya itu tujuannya adalah buat naikin value-nya itu tadi. Buat memantaskan kalau nanti tak kasih harga tinggi. Harga 200 itu berbeda dengan harga yang 40 tadi gitu ya Mas. Oh gitu. Oke. Mas pernah gak bikin produk digital tapi ternyata gak direspon audien dengan bagus? Produk pertama saya. Wow gitu malah deh. Iya itu karena dulu mungkin karena buru-buru juga, nekat juga gitu ya. Jadi produk digital pertama saya itu dia ngajari tentang nge-training CS. Itu ya agak lumayan nekat itu. Gimana karena tuh? langsung kita langsung pakai tim. Ya timnya belum banyak sih, masih 2 orang gitu ya. Jadi kita langsung buat tim 3 orang ini gitu, modal langsung bareng gitu. Ya itu ngiklan udah habis 1 juta, dapatnya cuma 200.000. Iklannya 1 juta dapatnya 200.000. Iya, tapi operasionalnya habisnya 10 juta lebih. Operasi, waduh, ya kan gaji CS, gaji gaji buat websitenya dulu, itu kan udah hampir mahal 5 jutaan gitu. Nah kayak gitu, ya seperti itu. Dari situlah baru belajar. Gitu. Berarti Food Delivery Master itu bukan produk yang pertama ya? Tadi tak kirain pertama loh. Iya kedua. Kedua setelah gagal belajar. itu. Ya. Setelah belajar dari kegagalan. Belajar dari kegagalan. Wih. Nah sekarang kan masnya kan expert di bidang pembuatan produk digital berarti ya? Nggak ngajarin orang bikin produk digital Mas? Sekarang alhamdulillah dari 2024 itu saya udah ada kelas. Kalau 2024 dulu offline, sekarang di 2025 ini saya sudah adakan online. Namanya Akademi Profit. Apa itu Mas? Jadi di Akademi Profit ini kita ngajarin teman-teman atau bapak ibu semuanya yang pengen terjun di produk digital, nanti kita bantu bagaimana metodenya, cara buatnya, terus kita kasih tahu juga market apa aja yang punya potensinya, step by stepnya, bahkan dari yang nggak punya ide sama sekali sampai bisa jualan, gitu. Nggak takut kesaingan Mas?
Alhamdulillahnya aman. Justru kita semakin sering berbagi itu ya, jadi dapat ilmu juga saya gitu ya. Dan makin bertumbuh justru gitu saya ngerasa ya? seperti itu. Oh, gitu. Maksudnya kan produk digital nanti marketnya bisa sama kan itu di online juga kan? Iya. Terus? Tapi alhamdulillah sampai sekarang gitu ya. Karena hampir rata-rata yang belajar juga backgroundnya berbeda-beda. Jadi irisan pasarnya juga berbeda-beda gitu ya. Dan kembali lagi yang buat produk digital itu memang banyak. Tapi yang bisa punya pola produk digital dengan pola yang benar itu belum tentu banyak. Gitu. Oh iya. Mungkin hanya beberapa orang yang tahu polanya dan work gitu ya. Iya dan work. Kalau yang rata-rata yang belajar sendiri ya kesalahan terbesarnya ya yang paling sering ya itu tadi. Yang penting buat dulu, bahkan sekarang ada eranya AI kan. Gitu ya, pakai ChatGPT dan lain-lain. Which is itu menurut saya nggak salah gitu. Asal kita tahu manfaatnya. Gitu ya. Nah, itu buat dulu baru jualan. Maka dari itu banyak yang gagalnya di situ. Gitu. Nah, di sini kita ajarkan kalau di Academy Profit bukan ke sana. Jadi bukan buat produknya. Dan kalau buat produknya pun kita sudah bantu sekarang. Jadi kayak bisa dibantu bikin produknya ya? Kita sudah siapkan jadi gini, Academy Profit itu kita punya 4 AI, 4 agen AI. Jadi kita memang develop agen AI khusus ngebantu teman-teman yang praktek di produk digital. Nah, itu salah satunya yang bantu mereka ngedevelop ide sama modul-modulnya. Gitu. Terus membantu mereka untuk membuat landing page. Terus buat konten iklan. Jadi konten iklan bahkan bisa bantu sampai generate konten iklan, terus angle konten iklan dan lain-lain. Dan itu sudah kita training. Jadi bukan yang kayak ChatGPT ya. Mohon maaf kalau kita nggak bisa pakai nggak dapat output yang baik gitu ya. Betul. Nah, sangat umum banget itu. Sangat umum banget. Nah, karena ini 4-nya udah kita training khusus gitu ya. Jadi outputnya mereka meskipun dipakai oleh pemula pun itu sangat membantu. Apalagi yang gaptek pemula banget gitu ya. Mau terjun produk digital ya kita bantu itu untuk mempermudah aja mereka gitu. Siap, mantap. Nah gini Mas, apa perbedaan di sekolah Profit ini dengan produk-produk kan sekarang mulai banyak tuh sekolah digital, produk digital ya. Nah, apa yang membedakan di situ Mas? Oke. Sebenarnya gini, yang saya ajarkan adalah pengalaman saya dari tahun 2019 terjun produk digital dan bahkan sampai sekarang masih di dunia dijalankan ini. Itu ya. Proven method berarti ya. Alhamdulillah insya Allah gitu. Gitu ya. Itu salah satunya. Terus yang kedua, di sini saya juga di Academy Profit itu teman-teman bisa gabung nanti di webinar. Kita juga ada webinar tiap Kamis. Gitu ya. Yang mungkin nanti kalau linknya bisa dilampirkan mungkin nanti baru dilampirkan di deskripsi ya. Siap. Nah itu bisa gabung dulu di webinar. Setelah itu nanti saya akan perlihatkan bagaimana metode saya. Terus teman-teman juga praktek bareng di situ kok gitu. Bagaimana ngembangin idenya sampai ide itu menjadi cocok untuk dijadikan produk digital. Kayak gitu. Nah selain itu nanti kalau mau bergabung atau mau join ke komunitas, kita juga ada komunitas yang memang tak mentoring. Jadi saya pun punya komunitas Academy Profit, namanya komunitasnya Produk Digital Mastery. Nah di situ kita mentoring one on one. Jadi kita bahkan kita nge-zoom bareng. Tiap minggu itu ada zoom bareng, nge-zoom bareng. Buat apa? Bantuin mereka. Gitu. Tiap Selasa malam gitu kita selalu nge-zoom bareng. Buat apa yang tadi yang kayak gaptek nggak bisa ngiklan kita bantuin nyeting iklannya kayak gitu. Berarti kalau ini lebih ya Mas ya. Dulu kan pernah juga offline Mas Dinar. Terus habis itu sekarang malah full online ya. Iya. Kok malah gitu Mas? Karena gini, kalau offline kapasitas saya kebetulan belum bisa untuk menjangkau ke daerah-daerah lain. Baru sekitar Solo. Di situ ada keterbatasan. Dari situ maka akhirnya dibukalah peluang online itu dan ternyata ya justru itu lebih bisa kita, maksudnya jangkauannya akan lebih besar lagi dan enaknya online adalah pembelajarannya itu bisa terus tiap minggu kita bisa ketemu terus, bisa pembelajaran terus selamanya. Kalau offline itu rata-rata pembelajaran offline 1-2 hari praktek, setelah itu ya udah terputus ya. Terputus. Nah kalau di sini ya kita bimbing. Jadi tiap Selasa malam atau bahkan mereka dapat nomor WA saya pribadi untuk konsultasi juga. Jadi benar-benar kita bantu, kita bimbing dari nol kayak gitu. Diajarin organik gak Mas atau full iklan Mas? Yang organik ada, yang beriklan ada. Gitu. Tapi kalau untuk pertamanya memang saya sarankan untuk beriklan dulu. Karena untuk mengejar hasil yang
cepat dulu. Oh. Gitu. Biar mereka tahu oh ekosistemnya kayak gimana berjalan. Gitu. Karena membangun organik itu bisa sampai 6 bulan mungkin baru bisa ngerasain hasilnya. Iya lama ya. Gitu. Apalagi ya kembali lagi dengan background yang berbeda-beda itu tadi gitu ya. Kita nggak bisa semuanya harus diorganikan gitu. Pengennya kan pada cepat. Iya sekarang pengen dang buat, dang cuan gitu ya, kan. Gitu. Terus tinggal bikin sustainability-nya. Benar. Mas rata-rata modal yang diperlukan misal kita ingin ibaratnya itu membuat produk digital itu berapa Mas? Oke, kalau saya mungkin modalnya bisa dibilang ketika sudah mulai masuk fase jualannya karena beriklan kembali lagi ya. Kalau beriklan, kalau dari awalnya yang dari membuat produk digital terus sampai membuat member area gitu ya. Semuanya kita sediakan free yang membantu mereka untuk membuat produknya itu semuanya free sampai desain produknya itu semuanya free gitu. Terus ke member area kita nanti ada kan sekarang udah ada beberapa platform ya. Beberapa website yang menyediakan member area kayak Skalev, Link, ID kayak gitu dan lain-lain. Nah kita nanti ada berikan satu rekomendasi yang memang itu sistemnya gratis gitu ya bisa dipakai untuk mereka dan bisa auto kalau saya bilang itu auto profit nggak perlu ngapa-ngapain nggak perlu tambahan CS tapi sistemnya sudah auto profit gitu. Nah setelah itu baru mulai kita jualan. Nah jualan ini biasanya kita start budget dari 50.000 dulu. Oh. Gitu. Campaign iklannya? Iya. Oh, oke. Per hari 50.000 dulu. Dan itu ya alhamdulillah beberapa itu dari 50.000 ada yang seminggu itu udah bisa hasilin 700.000. Yang awal-awal ya baru mulai start gitu. Dari budget 50.000. Kalau yang katakanlah gini, pengen punya penghasilan katakanlah 10 juta per bulan, itu sehari itu kita cukup jual 4 produk aja itu udah bisa hasilin segitu. Alias kita budget iklan seharinya 100 ribuan aja itu udah bisa hasilin kurang lebih 10 juta per bulan. Gitu. Gimana tuh? Jadi gini, katakanlah gini, kita membuat produk digital terus kita pengen punya penghasilan sebulan katakanlah 10 juta. 10 juta gitu. Iya, penghasilan bersih. Iya. Nah itu dari hasil segitu yang dipraktekkan oleh member-member, mereka cukup iklan sehari 100 ribuan, itu sudah bisa untuk mengejar omset segitu. Apalagi kalau kita berani scale gila-gilaan gitu. Okay. Tergantung mentalnya sekuat apa gitu. Kalau mungkin kayak kita yang sudah biasa beriklan dan lain iklan harian jutaan itu udah nggak kepikiran gitu. Tapi kalau yang awal-awal ya itu tadi dari 50 dulu naik ke 100 nanti naik. Nah standarnya idealnya kalau yang saya targetkan dari masing-masing murid saya satu produk itu minimal menyentuh budget di angka 500.000 per hari. Jadi yang kita target adalah budget iklannya spending hariannya. Bukan omset. Karena kalau omset ya namanya sales itu gak bisa kita pastikan berapa. Kadang yang 500.000 bisa dapat sehari 2 juta. Kadang ya 500.000 cuma bersihnya dapat 200.000 ya bisa gitu. Gitu. Kan kalau kayak budget harian kan bisa gulung kan Mas ya. Jadi bisa kayak besok bisa. Cair habis itu dipakai iklan lagi gitu kan. Iya putar lagi. Gak harus nunggu bulanan gitu ya. Iya dan kita kan gak perlu mikir restock. Duitnya langsung dimasukkan lagi ke iklan. Sampai budgetnya di situ tadi. Terus juga gak perlu ngirim juga. Iya. Gak perlu update stok dan sebagainya. Oke. Mas untuk bisa dapat apa ya ibaratnya. Untuk bisa gabung lah dengan Mas Dinar ini. Boleh dibocorin gak Mas harganya berapa Mas? Oke gini, jadi kita ada webinar pekanan. Jadi tiap Kamis itu kita ada webinar. Nanti teman-teman boleh bergabung. Ini buat teman-teman khusus para penontonnya Pecah Telur ya. Kita kasih harga 35.000 nanti udah bisa ikut webinar kita. Nanti belajar langsung sama kita. Gitu. Sangat terjangkau banget ya Mas? Sangat terjangkau karena emang itu tadi tujuan kita bantu untuk semua biar ini tahu peluangnya gitu. Keputusan untuk teman-teman mau action atau apa itu tergantung ke teman-teman. Jadi minimal lihat dulu lah gitu, gabung dulu, ayo kita diskusi bareng di situ. Nah mau action atau tidak ya terserah kalian gitu ya. Iya. Mantap, banyak Mas yang sekarang udah jadi membernya Mas Dinar. Alhamdulillah kalau member banyak. Kalau peserta webinar udah ribuan gitu ya. Ribuan ya Mas ya. Tapi kalau yang jadi benar-benar tak mentoring kurang lebih udah 200-an orang yang memang tak mentoring untuk di
produk digital secara one on one kayak gitu. Jadi nanti juga nggak semuanya dari yang ikut webinar itu action bareng gitu nggak ya Mas ya? Iya, tak kembalikan ke mereka gitu. Kalau mau mereka mau action, mau tak bantu untuk one on one, boleh silakan gitu. Siap. Mas, semoga nanti makin berkembang lah. Banyak orang terbantu dengan produk digital ini. Karena kan ya solusi menurut saya Mas. Jadi saya sendiri juga belajar jualan produk digital gitu. Nah, gitu. Jadi semoga jadi solusi lah buat teman-teman yang di luar sana yang hari ini mungkin sedang mengeluh karena kondisi ekonomi, jualan makanan agak susah, jualan apapun juga agak susah begitu. Iya, nah itu dan salah satu enaknya produk digital karena kita yang jalanin adalah sistem di mana kita udah punya member area tadi yang udah jalan otomatis. Ini bisa kita jalankan, kita running bisnisnya meskipun kita punya bisnis lain nggak masalah. Sampingan bisa ya? Jadikan sampingan bisa karena kembali lagi kita membuatkan sekali. Setelah itu kita tinggal jualan gitu ya. Selama kita sudah proses produk sama sistemnya kita setting dulu, setelah itu tinggal fokus jualan aja. Gitu. Karena sampai sekarang pun bahkan ada satu produk saya yang sampai sekarang 2 bulan ini masih untung, nggak pernah iklannya aja nggak pernah tak lihat gitu. Gitu. Udah otomatis ya? Udah otomatis gitu. Tanpa ada CS karena secara follow up dan lain-lain sudah saya jalankan otomatis. Konfirmasi transfer sudah otomatis. Semuanya otomatis. Gitu. Siap. Gitu. Mantap. Oke Mas, saya mau penasaran nih sama Mas Dinar untuk kan tadi udah pernah ngiklan juga makanan, pernah ngiklan juga batik, pernah juga ngiklan produk digital. Berarti kalau boleh dibilang biasanya kalau anak mesti ditanya Mas sudah spend berapa gitu. Oke. Banyak kayaknya nih spending iklannya. Kalau total spending mungkin dari beberapa account udah 3 miliar lebih mungkin. Waduh. Untuk ngiklan doang. Tak kasihkan ke bosnya Facebook itu. Iya. Sedekah ke Facebook. 3 miliar gitu 3 miliar. Oke. Nah dari 3 miliar itu udah dapat berapa Mas nih bocoran ini? Ya alhamdulillah lah ya. Pasti tentunya kan lebih berkali-kali lipat. Iya. Oh iya. Udah jadi banyak ya. Saya dari nol. Saya itu bapak saya itu cuma petani. Ibu saya penjual jamu. Ya alhamdulillah bisa beli rumah, bisa renov rumah saya juga gitu. Di Sidoarjo, di Sukoharjo gitu. Iya. Bisa bangun rumah, beli rumah, bisa nambah tanah ya alhamdulillah. Kalau orang daerah kan biasanya investnya ya ke situ-situ aja gitu. Kalau orang daerah itu ke tanah Mas. Iya gitu. Betul. Keren ya. Boleh gak Mas misalnya teman-teman mau main ke sana atau online dulu? Sangat boleh kalau mau ketemu offline monggo silakan. Ke Solo lah, kalau ke Sukoharjo mungkin aksesnya agak lumayan jauh, janjian aja ke Solo silakan kita main ngobrol bareng boleh. Iya, diskusi-diskusi gitu. Ala anak Imer kan gitu biasanya. Iya. Karena orang Solo sukanya angkringan. Iya. Kita wedangan aja. Liutan boleh. Mantap. Gitu. Kalau itu Mas, dulu ketika berpindah-pindah usaha kan dari dari offline dari walaupun e-commerce kan jualannya offline, habis itu jualan produk digital. Pernah mengalami masa-masa shifting yang berat nggak Mas? Yang kayak berat banget nih gitu. Oke, kalau dari Facebook itu kalau dari jualan produk fisik ya. Kalau jualan produk fisik sebenarnya masa-masa berat justru ini ketika kalau masa berat pertamanya itu dari saya jualan batik itu alhamdulillah dulu sempat kita sampai di level kita punya butik offline. Udah invest yang lumayan banyak, ibaratnya kita all in di situ. Cuma bertahan 1 tahun itu yang menurut saya kegagalan. Ibaratnya modal udah gede keluar di situ habis. Bahkan sampai sekarang mungkin fashion yang dari butiknya masih ada di satu kamar, satu gudang. Masih itu belum bisa. Ya? Iya, kalau mau ngejual traumanya masih ada gitu. Dari situ sampai akhirnya terus kita balik lagi, kita bangun kantor lagi. Nah kita benar-benar nggak bisa ngejar dulu karena di momen COD sudah merajalela. Gitu. Karena kita main fashion. Fashion itu produksinya uang muter 3 bulan lebih gitu ya. Terus ditambah COD yang uang muternya nunggu 2 minggu baru bisa cair. Nah itu cash flow-nya benar-benar kacau di situ. Itu yang bikin saya akhirnya ya udah bisnisnya itu benar-benar yang dari 11 karyawan tinggal 3 CS. Terus lay off.
Sampai akhirnya ya udah dikasih kesempatan sama teman saya, yuk joinan bangun franchise itu tadi. Franchise juga 2 tahun ketemu COVID itu tadi. Itu hampir 300 cabang mungkin, ya alhamdulillah gitu. Tapi maksudnya pas waktu bergantian itu selalu mulus atau apa Mas? Atau pernah juga agak wah berat nih Ki? Berat Ya? Berat. Gitu. Apalagi franchise itu bisa dibilang kita nggak ada yang punya basic di situ. Cuma nekat aja gitu ya. Bahkan di tahun-tahun pertama ini kita kerjakan foundernya ada 4, ya udah 4 ini sudah jadi masing-masing, ada yang jadi CS, ada yang ngurusin booth, ada yang marketing, saya yang sebagian jualan iklannya gitu. Baru sampai setelah itu oke, bisa berkembang sampai timnya juga lumayan gede, kita bisa sewa kantor, sudah dibagusin itu kantornya. Kantor udah kita bagusin dan lain-lain, COVID datang itulah, ya udah sampai kantor itu kosong lagi. Polanya sama ya. Tadi bikin butik akhirnya kosong, sekarang bikin kantor juga kosong. Ya begitulah pebisnis ya. Betul. Itu apa? Boleh disebut enggak brandnya Mas dulu itu? Yang apa? Kulinernya itu. Kalau kuliner kita ada 5 brand sebenarnya. Tapi yang salah satunya yang lumayan banyak cabangnya itu ada Wano Boba. Jadi kita minuman boba. Wano Bobati itu kalau cabang kita yang lumayan kenceng itu penjualannya di daerah Denpasar. Gitu. Daerah Bali. Daerah Bali. Banyak minum boba orang sana. Ya, beli-beli gitu. Ya, beli-beli. Mantap. Kalau yang batiknya apa brandnya Mas? Batik Dinar Batik Art. Nama saya sendiri. Namanya sendiri. Ya. Batik Dinar. Sekarang udah gak main itu lagi? Masih, cuma sudah mengelola database, sudah bukan lagi beriklan gitu. Kalau yang untuk batiknya. Gitu. Jadi kita karena total database pembeli bayar itu mungkin udah 20 ribuan ada ya kontak ya. Jadi kita ngelola dari situ aja udah. Alhamdulillah ada sales gitu. Jualannya dari ya itu customer yang udah royal dari lama gitu. Bahkan ada reseller juga beberapa gitu. Berarti batik masih jalan ya? Masih. Oke, kalau boba tadi sudah enggak ya? Sudah sama sekali enggak, saya tinggalkan. Nah, kalau yang ini Mas, produk digital ini kira-kira trennya bakalan sampai kapan ini Mas? Kalau dari data yang saya lihat gitu ya, semakin ke depan prospeknya akan semakin baik karena dengan adanya era AI juga di mana orang itu dan produk digital itu sangat bergantung banget sama yang namanya momentum gitu ya. Ketika kita tahu momentumnya apa, kita bisa membuat produk yang relevan dengan momentum itu, ya kita akan terus bisa memanfaatkan produk digital menjadi sumber penghasilan kita. Gitu. Contoh memanfaatkan momentum seperti apa Mas? Biar Contoh, orang kegambar Mas. Yang sekarang, yang produk digital kreator yang sekarang yang baru-baru ini ya. Mungkin sekarang yang lagi trennya AI. Nah para pemain di kategori AI itu luar biasa hasilnya. Ratusan juta itu banyak yang hasilnya ratusan juta per bulan. Bikin kelas AI begitu? Bikin kelas AI, bikin produk digital tentang AI. Kan produk digital sebenarnya bentuknya macam-macam. Ada yang e-book tadi. Terus ada yang video course gitu ya. Itu formatnya kelas. Ada yang bentuknya kayak template, kita nyediain template. Contoh kayak AI kan ada yang mungkin N8N kayak gitu. Nah itu kan kita bisa sediakan template-templatenya. Mereka tinggal pakai kayak gitu. Ada yang model bentuknya aplikasi. Nah aplikasi itu gambarannya nggak harus yang kayak gini. Yang kayak kita website ataupun aplikasi HP gitu nggak. Tapi contoh kayak template Excel yang bisa membantu untuk mengelola keuangan. Kayak gitu itu bisa juga. Bisa dijual ya? Bisa banget gitu. Oke. Siapapun kalau saya kira kalau produk digital apapun bisa dijual. Karena kan itu bakalan tetap dibutuhkan. Gitu. Bakal tetap dibutuhkan. Ya. Asalnya itu tadi. Kita tahu marketnya siapa. Gitu. Terus mungkin juga penting juga apa ya Mas? Biar karena juga sekarang banyak video-video beredar di YouTube, di TikTok dan sebagainya. Mungkin kalau menurut saya kelebihan dari sebuah pendidikan itu ada kurikulumnya. Iya. Betul ya? Iya. Jadi kan nggak apa? Jadi kayak audiens itu nggak harus cari di mana-mana. Fokus di situ, nanti kalau ikutin kurikulumnya, insya Allah ada hasil kan gitu. Iya. Gitu. Dan perlu diingat juga ketika nanti teman-teman katakanlah ya mau terjun produk digital, gambarannya jangan melihat produk digital itu kayak buku.
Karena beda. Ya, buku itu tipe pembaca yang pengen mereka menikmati bacaannya gitu ya. Kalau produk digital itu tipe orang yang beli produk digital pengennya adalah langsung instan ke intinya apa. Nah, itu jangan sampai kita ketika membuat produk digital terlalu bertele-tele. Kadang ada beberapa itu yang memang sudah praktek duluan ya, terus akhirnya minta dimentorin saya gitu. Masih ada yang kayak format pakai, kalau ebook ya masih pakai format daftar isi dan lain-lain. Pengantar kayak gitu. Karena ya produk digital kita penawarannya apa, ya udah langsung isinya jelasin tentang itu aja. Langsung to the point gitu ya. To the point aja gitu. Karena orang pengen baca langsung tahu. Karena dia posisinya mengalami problemnya, pengen langsung tahu dapat solusinya apa gitu. Oh iya. Seperti itu. Beda kan ya, beda alur ya beda sama alur, buku ya. Beda alur. Oke. Menarik. Beda karakter pembaca lah. Karena basicnya pembeli produk digital bahkan bisa dibilang mereka sama sekali bukan pembaca buku pun banyak gitu. Ya mereka memang cari solusi. Iya, ya. problem solving gitu. Mereka yang ngalami masalahnya pengen dapat solusinya. Nah, cara kita delivernya ada yang bentuk ebook, ada yang bentuk video, tergantung produk yang atau produk apa kita gitu ya, yang cocok nanti penyampaiannya seperti apa gitu. Mantap. Muridnya ada yang berhasil nggak Mas yang sampai omset banyak begitu? Alhamdulillah sudah. Ya, mulai dari rata-rata ya yang mulai dari 10 jutaan itu sudah mulai menghasilkan 10 juta per bulan kayak gitu. Itu sudah ada. Tapi yang masih karena kita yang online ini baru kurang lebih berjalan 4 bulanan, yang sampai di ratusan mungkin nunggu nanti bulan ke-8 atau puncak-puncaknya kan biasanya di bulan 6 sampai 8 ya. Itu benar-benar kita bisa ngerasain produk digital kita benar-benar winning itu seperti apa. Sampai ratusan begitu ya. Iya. Tapi puluhan pun juga lumayan banget tuh Mas. Iya lumayan. Karena ya itu kayak ibu-ibu ya. Ada ibu-ibu, contoh yang itu tadi, ibu-ibu itu tadi baru seminggu ngiklan udah dapat 700.000, udah seneng banget. Iya. Gitu. Karena tiap hari dia kan udah punya resep sendiri. Ya, dia punya resep nasi kebuli kalau nggak salah ya. Nasi kebuli kayak gitu, ya udah akhirnya dibuat produk digital, terus setelah itu tak bantu nyusunnya, tak bantu bahkan iklannya itu saya bantuin Zoom. 50.000 aja itu minggu pertama kita nge-Zoom bareng. Ini Mas aku udah dapat segini alhamdulillah gitu. Senang banget. Alhamdulillah. Jadi hari ini tuh juga itu Mas harus, kalau saya bilang harus income-nya banyak. Iya. Jadi nggak boleh berpatokan pada satu income. Kemarin saya lagi main ke tempat Tawangmangu itu ada seorang pengusaha yang memiliki 34 wisata. Nah, di mana itu wisatanya itu beda-beda. Dan jangannya apa? Saat ini tuh nggak boleh hanya bermain di satu area aja gitu. Harus banyakin area gitu. Ibaratnya kan kita harus naruh telur itu jangan di satu keranjang. Jangan satu keranjang. Kalau keranjang itu jatuh habis lah gitu. Nah, ini mungkin solusi nih bagi teman-teman penonton Pecah Telur. Yuk kita belajar produk digital karena ke depan kayaknya makin rame gitu loh Mas. Iya. Gitu ya. Momentumnya tepat sih kalau mau mulai dari sekarang gitu. Siap. Closing statement Mas. Jadi buat teman-teman semuanya, buat penonton semuanya Pecah Telur, mungkin atau dari teman-teman yang sudah terjun di produk digital duluan gitu ya. Sebenarnya bukan ketika kalian gagal atau belum berhasil itu bukan karena produk digitalnya atau apa, atau mungkin teman-teman belajarnya lambat atau gimana, enggak. Cuma karena belum tahu polanya, belum tahu alur benernya seperti apa. Nah, kalau seumpama teman-teman katakanlah pengen belajar ya untuk alurnya, polanya yang benar buat produk digital seperti apa, nanti silakan gabung di webinar saya. Di situ akan saya ajarkan langsung saya kasih tunjuk, saya bongkar langsung lah ya, bagaimana polanya yang saya mainkan dari tahun 2019. Jadi kalau mau terjun produk digital, sekarang momentumnya mau pilihannya cuma 2, mau jadi penonton atau jadi marketnya atau jadi pemainnya. Woi, mantap. Terima kasih. Itulah dia Mas Sinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.